Salam dan bahagia, saya Kedela Vanzani dari kelas C NIM 2018-012133. Di sini saya akan membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 pada perusahaan produksi baja ringan. Oke, langsung masuk ke materi. Di sini unit 1 membahas tentang menerapkan ketentuan UJK yang terikat dengan pekerjaan, yang dimana sub 1 berisi tentang keteknikan diterapkan sesuai dengan dokumen kontrak. Yang kedua, ketentuan tentang tanggung jawab pengawasan atas kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan diterapkan dengan benar. Yang ketiga, ketentuan persyaratan kepemilikan sertifikat tenaga terampil dipenuhi. Lanjut ke unit 2, yaitu membahas tentang melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. Subbab pertama yaitu menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja yang berisikan tentang informasi instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi peran dan tujuan kelompok, di mana yang membahas pelaksanaan instruksi kerja dikendalikan. Yang ketiga, memimpin kelompok kerja, yaitu koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. Pada unit ketiga, membahas tentang mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan awal pemasangan rangka atap baja ringan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi jenis dan jumlah kebutuhan komponen material rangka atap baja ringan yang akan dipasang. Susunan jenis komponen yang akan dipasang dipilih dan ditentukan sesuai dengan gambar pelaksanaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan jumlah peralatan utama dan peralatan bantu yang akan digunakan, yaitu jenis dan jumlah perkakas atau tools, serta alat bantu lainnya yang akan digunakan diidentifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan bahan-bahan lain yang diperlukan, yaitu daftar kebutuhan bahan lain dibuat berdasarkan pada kuantitas spesifikasi yang tertuang pada gambar kerja. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, yaitu kebutuhan tenaga kerja untuk pemasangan rangka atap baja ringan diidentifikasi berdasar pada persyaratan kompetensi kebutuhan pekerjaan. Lalu pada unit terakhir, di sini membahas tentang memberikan kontribusi dalam penerapan sistem. Yang pertama, informasi dan data disediakan untuk para manajer dan pemangku kepentingan dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam penerapan strategi, sistem, dan program K3, yaitu rencana tindakan K3 dikembangkan berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga, mendukung integrasi K3 ke dalam seluruh pendekatan manajemen, di mana fungsi atau bagian lain di perusahaan yang mendapat dampak K3 itu harus diidentifikasi. Yang keempat, mengidentifikasi dampak dari rencana perubahan di tempat kerja dan saran untuk mengendalikan risiko yang timbul. Bahaya yang timbul diidentifikasi dalam potensi risiko yang seharusnya dinilai. Lalu pada yang kelima, mengidentifikasi dampak dari semua perubahan dalam mengelola K3 dan memberikan saran berkaitan dengan perubahan tersebut, yaitu perubahan perundangan terkait diidentifikasi dan dilaporkan kemungkinan dampaknya terhadap pengelolaan K3. Yang terakhir, mengevaluasi efektivitas pendekatan pengelolaan K3, yaitu kebutuhan masukan dari luar untuk evaluasi ditindaklanjuti secara memadai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.